Doa-doa dulu. Ayo, biasanya siapa yang mimpin? Biasanya siapa yang mimpin? Kak Arif aja. Oh, doa. Doa kita mulai ya. Sebelum kita belajar, doa kita mulai masing-masing. Dengan keyakinannya masing-masing ya. Doa mulai. Alhamdulillah. Habis doa, nyanyi-nyanyi ya. Siapa yang mimpin nyanyi? Kak Arif semua. Kak Arif nyanyinya sudah telat lah. Kak Arif aja. Kalau zamannya Kak Arif nyanyi-nyanyi kelas 1, 2, ya sudah kasihan nanti adik-adik. Siapa yang biasanya mimpin nyanyi? Oh, Kak RL yo. Adik RL yo. Adik RL atau adik Inara? Apa adik Kinanti yang mau mimpin nyanyi? Kinara, ayo mimpin nyanyi, ayo. Nyanyi apa yuk? Anginnya yang keras-keras di situ aja. Sebenarnya ayo Kak Inara, adik Inara, mimpin. Tapi aku bisanya yang bahasa Inggris. Enggak apa-apa, bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Ayo. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above tower so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Gitu. Bagus dong. Nggak mau kayak gitu. Itunya nggak mau. Ada lagi yang mau nyanyi? Ada lagi yang mau nyanyi enggak? Orlin. Ayo. Erlin. Di Aurel. Di Aurea. Ayo. Mau nyanyi pelangi-pelangi aja. Ya, ayo nyanyi pelangi-pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, hijau, di langit yang biru, pelukismu aku, siap pegerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ada lagi yang mau nyanyi enggak? Mas adik Megan. Eva. Megan. Ayo adik Pingkan. Balonku. Ada berapa balonnya? 5. Oh, 5. Yo, ayo. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kagum.
kacau. Badanku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Yang mau nyanyi lagi enggak? Zafran. Ayo, Mas Safra, adik Safran. Cicak-cicak. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam mendayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Yang mau nyanyi lagi enggak? Maiza. Ayo, Mbak Maiza, adik Maiza. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ada lagi enggak? Itu adik Kinanti mau nyanyi enggak? Enggak. Enggak. Oh, siapa lagi yang mau nyanyi? Adik Musa enggak mau nyanyi? Beli Ayo. pelangi. Ya boleh, enggak apa-apa, pelangi-pelangi boleh. Oke. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, Merah, hijau. kuning, hijau di langit yang biru. Melukismu agung, siapa karangan. Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ada lagi enggak? Devan, Ada. Umu. Enggak ada lagi. Kak Arif mau cerita ya, boleh. 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 Arif mau cerita. Jadi, kalau di rumah ada ayah, ada ibu, ada nenek, kakek, om, tante, saudara-saudara kita, itu biasanya kan kita semua itu kan butuh makan, butuh minum, butuh jalan-jalan, butuh rekreasi, butuh bisa nonton TV, butuh bisa main game, butuh bisa jajan, beli makanan yang enak-enak. Kan biasanya kalau yang dipakai untuk beli-beli semua, atau untuk bisa untuk makan-makan, kan kita butuh uang kan, kita butuh duit, kita butuh cuan, kan begitu. Nah, biasanya sama keluarga kita ini seperti negara, seperti keluarga kita tapi besar. Jumlah keluarganya, jumlah saudara-saudaranya ratusan juta. Banyak banget. Yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai di Papua. Jadi, yang harus ikut makan, atau yang harus ikut senang-senang, atau yang harus ikut jajan, atau yang harus ikut rekreasi atau jalan-jalan, itu ratusan juta orangnya. Nah, kalau di rumah kita ada bapak, ibu yang cari duit, kalau di negara ada yang namanya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini yang bertugas untuk cari duit itu namanya Direktorat Jenderal Pajak untuk dari mengumpulkan duit-duit dari pajak di Indonesia. Yang satunya lagi ada namanya Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kepabeanan dan Cukai. Orang jualan ke luar negeri, orang datengin barang dari luar negeri,
masukin barang dan sebagainya, itu memberikan bea dan cukainya ke negara untuk seluruh saudara-saudara kita di Indonesia. Yang bagian mengelola biasanya kalau di rumah itu kan ada ibu yang ngurusi terima duit dari bapak dan yang bisa untuk menyalurkan belanja-belanja, kita beli sayur-sayuran, kita beli buah-buahan, kita beli untuk beli jajan atau belikan sepatu, baju, celana kita, itu biasanya ibu yang mengelola. Kalau di negara kita yang mengelola di Kementerian Keuangan ada namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau di daerah kita di Jawa Tengah itu ada namanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, seperti Kak Nadila tadi, KPPN. Itu yang terdekat dari Salatiga. Nah, itu yang mengelola duit. Jadi kalau kantor-kantor semuanya, ada kantor yang ngurusi masalah ikan, peternakan, terus ada yang mengurusi Pak Polisi, Pak Tentara, terus ada yang Pak Hakim, ada Pak Jaksa, semuanya itu kalau ngambil duit, kalau mau mengoperasionalkan kantornya, ngambil duitnya di KPPN. Kalau mengajukan anggarannya, kalau misalnya nih, adik Kinanti atau adik Al-Qadri pengen ibu-ibu atau mama bulan depan beli sepatu baru ya, atau itu namanya ngajukan anggaran, itu kita punya namanya yang mengelola di negara kita Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi kalau kita mau ngajukan adik Musa nanti bulan depan bajunya baru ya ibu, atau baru ya mama, atau baru ya umi, nah itu ngajukannya ke Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kalau baju yang sudah dibeli sama adik Musa atau sepatu yang dibeli sama Mas Evan di bulan depan, itu yang mencatat kalau di negara kita namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kalau Bapak Ibu di rumahnya adik-adik semua ada rumah, ada motor, ada sepeda, ada mobil, ada baju, ada sepatu, ada kulkas, ada setrika. Nah, itu yang mencatat, yang melaporkan namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu kalau di dekat Salatiga ada namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Ada di Semarang, ada di Surakarta atau Solo, ada di Yogyakarta, ada di Pekalongan, Tegal, dan Purwokerto. Itu di Jawa Tengah. Kantor-kantor semua ini tadi adik-adik, itu untuk membantu Ibu Menteri Keuangan kita. Ada yang sudah tahu Ibu Menteri Keuangan siapa? Belum. Loh, masa belum tahu Ibu Menteri Ibu Keuangan? Sri Mulyani. Nah, Ibu Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani. Ah, Mulyani. itu. Mulyani. Bentar. Ini ya. Ini ya Ibu kita ya, Ibu Sri Mulyani ini asalnya dari mana? Asalnya dari Semarang. Ibu Sri Mulyani ini asalnya dari Semarang, dari kecil sampai sekolah SMA di Semarang. Baru selanjutnya kuliahnya di Jakarta dan di luar negeri. Ada yang mau pengen jadi seperti Sri Mulyani? Enggak. Tuh,
Nggak ada yang pengen jadi Menteri Keuangan. Enggak. Nggak ada. Pengen jadi apa? Pengennya jadi apa? Hewan. Jadi apa? Jadinya dokter hewan. Dokter hewan. Aku jadi arsitek. Ekonomi. Jadi arsitek, jadi ahli ekonomi. Ekonomi. Dosen ekonomi. Arsitek. Oh, jadi Mau arsitek. jadi arsitek. Adik nanti mau jadi apa? Koki. Waduh, ngicipi makanan terus. Terus adik Maisa tadi pengen apa? Pengen jadi apa? Angkatan laut. Angkatan laut. Mau jadi arsitek. Oh, mau jadi arsitek. Yang mau jadi arsitek siapa? Aku. Oh, termasuk adik Zafran juga. Aku. DRL mau jadi apa? Pembuat robot. Pembuat robot. Semua keren, semua juga luar biasa. Arsitek, dokter hewan, angkatan laut. Terus ada yang pengen jadi koki atau chef. Ekonomi. Aku mau Ada yang ekonomi, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi bikin robot. Semuanya keren-keren. Nah, untuk keren-keren, jangan lupa selalu belajar sama ibu atau sama bapak atau sama kakak-kakak. Terus jangan lupa sarapan, maem, minum yang sehat, yang bisa membuat kita selalu sehat dan selalu bisa belajar. Berikutnya dilanjutkan ya adik-adik. Nah, kalau kita sudah punya duit, kalau keluarga kita sudah punya duit, sudah punya makanan, minuman, pakaian, baju, celana, sepatu, dan semuanya. Berikutnya, kita juga harus jaga kesehatan, kita juga harus jaga kebersihan, jaga ketertiban, selalu belajar. Kita membantu orang tua kita dengan belajar, dengan semangat yang sungguh-sungguh. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa negara kita itu juga harus punya Kementerian Keuangan, harus punya orang-orang yang mengatur kebutuhan kita. Nah, di 2 tahun ini negara kita sedang mengalami ujian. Ujiannya kesehatan. Sama kita. Kalau kita pilek, kita batuk, kita pusing, kita kecapean, kelelahan, kita butuh penanganan kesehatan. Seperti tadi yang mau cita-cita jadi dokter, kita butuh penanganan seorang ahli kesehatan. Pak. Nah, ya. Pak, emangnya dapetin uang itu dari mana? Dapetin uang tadi. Kalau kantor pajak, dapatnya dari setoran pajak. Dari warganya. Dari anggota keluarganya. Yang ratusan juta. Dari Sabang sampai Merauke. Terus kalau yang berikutnya, bea dan cukai. Kita merolehnya dari kepabeanan dan dari cukai. Kalau kita minum minuman yang ada cukainya, kita makan makanan yang ada cukainya, itu otomatis memberi penerimaan negara dari cukai. Kalau kita ngirim barang keluar atau datengin barang dari luar negeri, otomatis memasuki pabean kita juga akan memberikan tambahan penghasilan dari kepabeanan. Jadi banyak, termasuk penerimaan negara bukan pajak. Termasuk dari kalau kita belanja di restoran, kita nginap di hotel, dan sebagainya, itu juga memberikan tambahan penerimaan negara. Ada lagi? Cukai itu apa, Kak?
Cukai itu pengenaan tarif terkait masalah minuman tertentu atau barang-barang tertentu. Itu cukai. Gini adik-adik, contoh yang paling gampang. Bapak dengan ibu kita kan juga bekerja. Ada yang bapak saja bekerja, ada yang ibu saja bekerja, ada yang bapak ibu bekerja. Bekerja modelnya banyak banget. Ada yang harus keluar kantor, keluar rumah, ada yang harus di dalam kantor, di dalam rumah, atau dari rumah jauh, atau yang kantornya jauh, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu kita bekerja, otomatis juga mendatangkan penghasilan atau menerima bayaran. Ada yang gaji, ada yang jasa, ada yang karena jual beli, ada yang karena buka hotel atau buka layanan jasa salon dan sebagainya. Nah, penghasilan dari Bapak Ibu kita kalau di negara ya tadi dari pajak, dari bea cukai atau dari penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sudah paham? Ya. Oke, yang berikutnya, kalau negara kita atau keluarga kita sedang mengalami ujian kesehatan, seperti yang 2 tahun ini kita alami bersama yang namanya corona atau COVID-19, nah, otomatis Bapak Ibu kita itu pasti memikirkan gimana supaya kita tidak sakit. Gimana supaya kita tidak merasakan gangguan terhadap tubuh kita. Nah, kalau negara kita melalui Kementerian Keuangan, kita melakukan banyak kegiatan. Nah, ini selama 1 tahun 8 bulan atau 2 tahun terakhir ini kan banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit, banyak orang yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok atau sembako, terus banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus banyak orang yang ya, halo Mbak Inara, Adik Inara, gimana? Pak, ingin saya lava. Itu apa kerjanya? Gimana Adik? Emang Menteri Keuangan itu pekerjaannya apa? Menteri Keuangan itu utamanya menjadi bendahara umum negara. Jadi bendahara itu adalah yang ngatur duit, tapi sekupnya negara. Mempunyai banyak bawahan atau kantor-kantor yang membantu Menteri Keuangan yang ngurus tadi, ngurus nyari duit, ngelola duit, mencatat yang dibelanjakan, gitu. Sudah ya? Dilanjut ya? Terima kasih ya. Oke. Berikutnya, sekolah dari rumah, tempat usaha banyak yang ditutup, bekerja dari rumah, terus tempat wisata yang sepi, hingga tidak bisa lebaran kampung. Nah, ini semua kita alami sendiri. Maka pemerintah untuk mengendalikan semua yang dialami oleh kita selama 2 tahun ini, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional untuk memberikan bantuan kepada kita semua. Ini memaksa kita semuanya di seluruh negara kita untuk beradaptasi terhadap kondisi baru ini. Yang kita kenal waktu itu namanya era new normal. Ini yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kita tidak ingin memilih pilihan yang tidak mungkin. Karena dua-duanya penting bagi masyarakat kita. Sehingga menyelamatkan nyawa dan dua-duanya itu merupakan
suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang berikutnya adalah bentuk bantuan yang diberikan. Ini mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat. Jadi pemerintah memberikan bantuan sosial tunai, terus menjamin pemenuhan kebutuhan sembako, menjamin masyarakat dengan BLT dana desa, terus menjaga generasi muda dengan memberikan sumbangan belajar, subsidi kuota internet, terus memastikan tenaga kerja tetap produktif dengan bantuan subsidi gaji, mendukung kesejahteraan layanan publik dengan bantuan gaji honorer, mengembangkan kompetensi dan profesi untuk tenaga kerja dengan kartu prakerja, terus meringankan beban dan membangkitkan ekonomi. Pak, Ya, vaksin gimana? itu apa? Vaksin. Itu Vaksin. apa? Vaksin itu upaya pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya tidak terserang corona atau COVID. Jadi kalau kita kecil biasanya kita itu mandi pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena dari sabun itu juga bisa melindungi kita dari kuman-kuman. Itu kalau untuk di luar tubuh kita. Nah, kalau vaksin ini membantu kita dari dalam tubuh. Sehingga kita punya kekebalan, kita punya kekuatan benteng tubuh supaya tidak mudah terserang corona. Begitu ya, Adik Rafa? Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ini, apalagi yang dilakukan, itu kita mengapresiasi tenaga kesehatan, memberikan penghormatan, penghargaan untuk pahlawan medis, negara hadir untuk rakyat dengan biaya perawatan pasien, terus yang vaksin tadi juga digratiskan untuk semua rakyat Indonesia, terus juga menjamin akses kesehatan. Yang berikutnya adalah bantuan pemerintah. Yang berikutnya membangun dan menggerakkan ekonomi, membangkitkan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata, membangkitkan sektor hilir, mendorong daerah bangkit dengan cadangan dak fisik dan DID pemulihan ekonomi serta pembiayaan kreatif daerah dengan fasilitas bencana. Ada lagi? Nah, ini yang dilakukan pemerintah. Menjaga UMKM. UMKM itu usaha kecil menengah, toko kelontong, toko-toko kecil di sekitar rumah kita, pedagang-pedagang kaki lima, terus mendorong ekspansi kredit, sehingga memudahkan para pengusaha untuk bisa bangkit kembali, memberikan keringanan beban UMKM dengan subsidi bunga. Jadi, saudara-saudara kita yang jualan kaki lima dan sebagainya, dibantu, disubsidi, terus juga disubsidi untuk pembayaran pajaknya, terus mendukung bertambahnya sektor produksi lainnya. Berikutnya adalah yang bukan lainnya. Di mana pemerintah bisa membiayai itu semua? Pemerintah mempunyai APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Fungsinya yaitu untuk melakukan stabilisasi, ya tadi dengan memberikan subsidi dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, supaya daya beli dan sebagainya masyarakat berbangkit, terus memberikan distribusi, fungsi distribusi dan fungsi alokasi pembangunan dan sebagainya. APBN yaitu dari pendapatan tadi yang diperoleh penerimaan negara, dibelanjakan untuk kita beli baju, celana, makanan, dan pembiayaan, yaitu memberikan bantuan dan sebagainya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Pendapatan negara tadi yang ditanyakan dari pajak, dari bukan pajak, dari kepabeanan juga, dan dari hibah atau pemberian dengan hibah. Nah, ini jenis-jenis pajak, terus ini jenis-jenis pajak, ada yang pusat yang dikelola pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Terus ini ada dari penerimaan, kepabeanan dan cukai, bea masuk dan bea keluar. Terus ada lagi ini penerimaan negara yang bukan dari pajak, dari sumber daya alam non migas, sumber daya alam migas, dari minyak dan sebagainya, gas bumi dan sebagainya. Terus keuntungan dari BUMN atau Badan Layanan Umum, dari pesawat terbang kita, dari bank kita, terus dari Badan Layanan Umum untuk investasi pemerintah dan sebagainya. Terus PNBP lainnya yang dikelola dari sekolah kedinasan kita atau pembuatan SIM, dari biaya pernikahan, itu juga PNBP. Terus belanja pemerintah itu ada yang dari pusat maupun dari ke daerah. Kita mendukung pemerintah-pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat itu tadi untuk pembiayaan, untuk alokasi umum, bikin jembatan, bikin jalan, bikin gedung, dana investasi daerah, untuk dukung pemerintah daerah, dak non fisik, dak fisik, yang bisa kita rasakan bersama pembangunan-pembangunan yang ada di daerah itu dana alokasi khususnya. Terus ada dana otonomisasi khusus untuk daerah-daerah seperti saudara-saudara kita di Papua, terus dana bagi hasil yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunannya, terus dana desa yang dialokasikan untuk desa-desa di sekitar kita. Ada pertanyaan? Ini selesainya jam berapa? Ini prosesnya sebentar lagi. Apa? Terima kasih. Mau selesai jam berapa? Apa, Kak? Mau selesai jam berapa, adik-adik? Terserah. Lanjut ya. Kita harus giat belajar dan jalankan gaya hidup sehat supaya bisa jadi dokter, bisa jadi dokter hewan, bisa jadi arsitek, bisa jadi angkatan laut, bisa jadi koki, bisa jadi chef, bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi ahli ekonomi. Nah, kita juga semangat untuk yang lainnya. Ada yang mungkin pengen jadi pengusaha, ada yang mungkin pengen bekerja dari rumah, ada yang bisa membuat robot, mendesain robot, membuat game, dan sebagainya. Kita jangan lupa untuk membangkitkan semangat kita yang tidak pengen jadi pegawai, ya jadi pengusaha. Jadi apapun, yang penting bermanfaat baik bagi masa depan kita dan mendukung keluarga besar kita di negara kita. Terus jangan lupa kita membiasakan untuk menggunakan produk lokal untuk mendukung saudara-saudara kita dari usaha menengah, kecil, dan mikro. Ini semua akan mendukung buat kita semua. Adik-adik, kita lihat video sebentar ya. Kita tebak-tebakan aja, yo. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah dari kakak-kakak. Mau nggak? Mau nggak? Kita tebak-tebakan yo. Kita tebak-tebakan yo. Mau. Nah. Kalau itiknya ada 5, itik, tahu itik enggak? Enggak. Bebek. Nah, kalau bebeknya ada 5 dikali 2, jumlahnya berapa? 10.
Sudah belum dia? Lagi yang tahu kalau bebeknya 5 dikali 2 ada berapa jumlahnya? 10. Nah, kalau jawabannya 10 masih salah. 15. Salah 15, 7 salah. 15. Ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. 12. 20. Bisa jawab. 10. Sudah. 10, 15, 7 salah semua. Tahu nggak 13. Tadi aku gak dengar soalnya. soalnya? Kalau bebek 5 dikali 2, jumlahnya berapa? 10. 15. Salah. Kalau 10 masih salah. Kak Arif 3 salah. Mau tahu jawabannya? 15. 15 salah. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Yang benar? 15. Ya, sudah ya. Sudah ya. Yang benar jawabannya 5. Kok bisa? Nah, kan bebeknya dikali 2, yang tidak dikali 3. Ya jumlahnya tetap 5. Ada yang dikali, ada yang tidak dikali. Benar nggak? Salah. Kok salah? Ya pasti benar. Berapa jumlah bebeknya? Kan tetap 5. 10 harusnya jawabannya. Iya betul 10. Bebeknya 5. Iya, Toh, bebeknya 5. Dikali 2. Terus yang tidak dikali 3. Kan tetap 5 bebeknya. Tadi Kinang. Apa maksud itu namanya 1 kali 5? Loh enggak, bebek itu kan biasanya dikali sama tidak dikali. Dikali itu di sungai. Maksudnya bukan kali per kali. Ya. Apa sih sungai? Dikali itu kan di sungai. Bebek kan biasa dikali dan biasa di sungai. Kadang ada yang nggak mau ke kali juga kalau dia kedinginan. Kan gitu. Nanti dia ketawa atau gak suka. Nah. Benda apa yang baru beli langsung dibuang? Apa? Benda apa yang baru beli langsung dibuang? Sampah. Pasti. Dianya langsung rusak. Mainan. Pasti. Mainan. Masa mainan langsung dibuang? Bisa dimarahin sama Baju. bapak? Mainan atau plastik. Habis beli mainan. Oh, jadi ada Kayaknya. 5 bebek dikali. Plastik. Apa dong? Plastik. Halo, Apa dong jawabannya? Harga. Plastik. Lu ATM. Plastik. 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 adik Musa yang jawab. Nanti adik Musa dapat hadiah ya. Plastik. Oke, berarti yang pertama pertanyaannya yang benar adik Musa. Ya, jawabannya plastik. Ini pokoknya ada 3 hadiah. Plastik ya. Plastik. Jadi itu bilang plastik. Pertanyaan berikutnya. Masa apa yang ragu-ragu? Apa? Terus kedengeran. Masa apa yang ragu-ragu? Apa yang ragu-ragu? Tanya sama ibu, sama mama, sama Umi. Dia di luar. Yang lagu. Masa iya? Apa lagi yang kedengeran? Oh, ikan. Pertanyaan siapa? Tak jawab. Pertanyaannya masa apa yang ragu-ragu? Masa iya? Stop. Gitu sih. Bakso. Apa yang Si Andrea, tadi jawab. Si Andrea apa jawabnya?
Masa iya sih? Masa iya. Siapa yang jawab itu masa iya sih? Sup. Bola. Nasi goreng. Yang jawab tadi siapa? Masa iya sih? Jawabannya masa iya sih? Aku yang jawab. Kinan. Oh, Dek Kinanti. Berarti yang dapat hadiah kedua Dek Kinanti yo. Yang pertama Dek Musa, yang kedua Dek Kinanti yo. Berikutnya ya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Kenapa matahari semakin panas? Semakin panas. Karena itu bola api. Pemanasan global. Tinggi. Di siang hari matahari semakin tinggi. Makin tinggi. Makin jauh. Makin tinggi. Makin tinggi. Belum. Belum. Tahu jawabannya enggak? Karena matahari buka cabang di mana-mana. Ada di Cirebon, ada di Semarang, ada di Jogja. Pertanyaan yang berikutnya ya. Yang berikutnya. Binatang apa yang paling kecil sedunia? Yang paling kecil sedunia semut. Binatang apa yang paling kecil? Semut. Binatang apa yang paling kecil? Semut. Bisa jawab yang paling nomor 3. Semut. Ya. Jawabannya pengen tahu, pengen tahu jawabannya. Jawabannya cacing. Kenapa cacing? Karena cacing pun bisa cacingan. Jadi semakin kecil, semakin kecil. Semut juga kecil. Enggak dong. Lebih besar daripada semut. Enggak dong. Kalau semut nggak pernah bilang bisa kesemutan. Lebih kecil. Tadi aku bilang cacing. Apa yang bilang cacing? Zafran, tadi. Oke, berarti Mas Zafran, adik Zafran dapat hadiah yang ketiga yo. Berarti yang pertama tadi adik Musa, yang kedua adik Kinanti, yang ketiga adik Zafran. Oke yo. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ini tahu nggak ini apa nih? Tahu nggak ini apa nih? Masker. Jangan lupa kalau lagi kumpul atau lagi jalan keluar atau lagi ketemu teman-teman pakai masker ya, biar kita terhindar dari kok tadi pagi pas beli bubur sama ayah. ya sip. Tebak-tebakan, Kak. Ya, tadi yang dapat hadiah adik Musa, adik Kinanti, adik Zafran, nanti tanya sama Kak Hasan atau Kak Deril ya. Hadiahnya dikirim lewat Kak Hasan sama Kak Deril ya. Oke. Oke. Tebak-tebakan satu. Oh, tebak-tebakan apa? Kak, Aurea tebak-tebakan apa? satu lagi nanti dapat hadiah. Ayam. Nggak dapat hadiah dah. Aja. Bang. Gimana? Baskom apa yang dibuang? Baskom apa yang dibuang? Baskom yang dibeli ayah tapi tidak setuju sama itu.
Jawabannya baskom rusak. Baskom rusak. Bukan. Jawabannya itu Bapak beli baskom, tapi yang tidak disetujui Ibu. Ya harusnya kalau baskom rusak ya harusnya dibuang, masa disimpan lagi airnya. Iya ya. Ini diisi air, Airnya bocor ya. Ada lagi? Enggak. Orang mau kasih kuis. Kayak Apa? Adik Evan? apa boneka yang dibuang? Boneka Yang yang surat dibuang. boneka rusak. Boneka rusak. Boneka rusak. Boneka yang susah. Boneka rusak. Bukan. Bukan. Boneka yang bikin Boneka tembus. robek. Bukan. Kalau boneka tidak lucu. Boneka yang sudah kotor. Oh, boneka yang sudah kotor. Jangan dibuang. Dicuci aja. Robek gimana kalau robek? Boneka kotor masih bisa dibuat main, bukannya dibuang. Iya, dikasihkan temennya. Ada lagi nggak tebak-tebakan? Kalau dibuang namanya boneka. Begitu. Apa dong? Boneka plastik. Masih satu pertanyaan lagi. Ayo, apa? Adik Aku punya Aulia. satu pertanyaan. Apa? Kalau bapaknya Basuki, ibunya Kokom, anaknya jadi apa namanya? Gimana? Bapaknya Basuki, terus? Ibunya Kokom, anaknya jadi Baskom. Loh, sama kayak tadi. Baskom, aku tahu itu. Bener, Baskom. Itu kan di TikTok, aku pernah tahu itu di TikTok, Kek. Iya. Ada lagi nggak yang lainnya? Jadi aku udah tahu ibunya Baskom. Ada lagi nggak? Siapa? Aku punya pertanyaan. Siapa? Adik Rafa. Nih, tebak-tebakan. Adik Rafa. Ya. Yo, ayo. 1 dikali 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Jendela. 1. 1 tambah 1 1. Salah. 2. 1 tambah 1 2 sih aslinya. 12. Salah. 11. Aku lagi punya pertanyaan. 11. Nah, tunggu di Rafa dulu. Jawab. Apa jawabannya? Jawabannya 11. 11. 3 kali 5 berapa? 15. Benar. Oh, mantep. Siapa lagi? Kinan. Aku nggak bisa belajar perkalian. Ayo, adik kita. Fikar punya. Ikan apa yang suka berhenti? Apa? Hah? Ikan apa yang suka berhenti? Ikan capek. Ikan capek. Gendut. Aku punya pertanyaan lagi. Ikan gendut. Apa? Gendut yang capek. Lagi dibalut. Aku punya pertanyaan lagi. Apa? Adik Evan apa? Pertanyaan. Itu kali 10 berapa? Kan dia. 7 kali 10 berapa? 7 kali 10 ada bentar. 70. 70. 70. Aku bilang 70 juga. 10. Kalau 11 kali 7? 11 kali 7 77. 77 benar. Tanya ikan paus. Oh, apa lagi? Punya bikin pertanyaan. Apa artinya 8 dulu ya? 8 kali 5. Iya. 10. Apa artinya 8 kali 5? 10. 10. Salah. Ada 8 kali 5-nya.
Oh, ada 8 kali 5-nya. Aku keluar dulu ya. Mau ada pertanyaan lagi enggak? Kak, aku punya pertanyaan. 45. Aku mau bikin pertanyaan, boleh nggak? Boleh, adik Musa boleh. Gimana? Ini apa? Orang nggak bilang. Handphone. Ya, betul. Lego. Aku punya pertanyaan. Apa? Nih, Apa itu? benda apa yang paling kuat? Benda apa yang paling kuat? Besi. Besi. Ini jadinya lift awang. Jangan dulu. Tunggu dulu. Benda apa yang paling kuat? Benda yang paling kuat nasi. Salah. Kalau nggak ada nasinya, orangnya lemes semua. Nasi itu empuk. Pokoknya kering. Kalau nggak ada nasi, orangnya nggak jadi pada kuat. Jawabannya besi. Black hole kan di ruang angkasa pasti kan Gunung. Semen. Gunung, Biasanya- semen. Aku punya pertanyaan lagi. Apa? Pertanyaan apa? Apa artinya 9 kali 5? 9-nya ada 5 atau 5-nya ada 9? Itu mah dibalik, Kak. Bisa sama aja itu. 45. Ada 9 kali 5-nya. Arif ada pertanyaan boleh nggak? 95. Kak Arif boleh. 45. Ada 9. Ada 9 kelompok 5-nya. Fikar punya pertanyaan. Fikar punya Arif pertanyaan. ada pertanyaan dulu, Kak Arif. Yo, Kak Arif ada Habis pertanyaan. Kak Arif, Fikar ya. Yo, habis itu di Fikar. Kak Arif mau tanya nih, kalau baskom dibalik jadi apa? Jadi penangkap ayam. Rumah. Baskom kalau dibalik jadi Terbalik. Rumah. Sekarang ada Fikar, mau tanya apa? Aku udah bilang tumpah tadi. Yo, Kendaraan apa yang di atasnya lalat? di atasnya lalat, kendaraan. Iya, Itu sayap. salah. Aku punya Salah. Tak bisa jawab. Kendaraan. Aku punya pertanyaan. Dah nyerah. Nyerah dong. Oke, yaitu adalah truk sampah. Kalau di atasnya gerobak sampah gimana? Aku punya pertanyaan lagi. Gimana? Siapa yang suka madu? Lebah. Benar. Lebah. Beruang madu. Coba semuanya Bang. Hut. Yang ini. Lebah. Yang ini. Lebah. Lebah dan beruang madu. Dasar. A, B, C, D, E. Elang. Apa? Hewan apa yang namanya dari E? Elang. Apa lagi? Mut. Gak ada yang entok Ayam. gak ada ya? Bener nggak? Enggak.
Elephant. sapi, ayam, kambing, Elang. titik, angsa. Elang. Itu mah A, Kak. Angka itu A. Elang. Bukan alam. Elang. Aku bilang Apa elang. yang namanya dari F? F depannya. F. Apa itu? Apa F. F. Fish. Waduh. Kok Ayo yang nyanyi-nyanyi lagi yuk, nyanyi-nyanyi yang perempuan lagi. kok enggak boleh? Siapa yang mau nyanyi? Aku mau buka. Pingin. Apa yang mau nyanyi? Adik Benyamin? Mau Adik Kinan mau nyanyi? ngebain Pak. Ayo Mau nyanyi. nebak, aku maunya. Indahmu, luar angkasa, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, juga Neptunus. Ulangi lagi. Planet-planet, alangkah indahmu. Luar angkasa, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, juga Neptunus. Yang lainnya ada yang Kalau tahu Pluto toh mana? nama-namanya? Maria mau nyanyi? Enggak. Mau cerita? Enggak. Dek Benyamin mau nyanyi? Enggak. Ikan nggak pandai nyanyi. Oh, Fikar enggak pandai nyanyi. Aku boleh nggak Musa ikut Adik nyanyi? Musa. Aku boleh ikut nyanyi juga nggak sekarang? Boleh dong. Ayo nyanyi. Boleh yang laguku sendiri nggak? Atau Boleh dong, boleh. dong 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 bermain-main. Dong 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 bermain-main. Bisa lanjut? Bisa enggak? Bisa lanjut, bisa enggak? Kalau lanjut gimana? Ya gitu terus. Serunya kan gitu. Ada lagi yang mau nyanyi? Siapa? Adik Aurea enggak nyanyi? Enggak? Adik Andrea? Adik Zafran? Adik Atifa? Enggak nyanyi? Adik Alkalifi? Enggak Mau nyanyi? nyanyi. Ayo, nyanyi. Adik Zafran, nyanyi. Sip. Nyanyi. Apa ya tadi? Kodok ngorek. Aku seorang kapiten. Cicak-cicak di dinding. Apa? Mau nyanyi apa? Bintang di langit. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, gelap, hijau, kuning, Merah muda merah, dan muda, dan biru. Balonku, meletus balon. meletus balon hijau, dah. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, pegang erat-erat. Ayo, adik Kairin mau nyanyi? Iya, mau nyanyi. Oh, adik Rafa mau nyanyi? Adik Raihan, adik Maulana, adik Gresel mau nyanyi? Adik Atifa mau nyanyi? Ada yang nyanyi bintang kecil, bisa nggak?
Aku Ayo, bisa. ulangi. Bintang kecil. Bisa. Ayo. 1, 2, 3. Bintang Bintang kecil alangkah indah di langit yang tinggi amat indahnya menghias angkasa. di luar angkasa. Aku ingin Ingin terbang terbang dan dan menari jauh tinggi jauh ke tempat. terdapat kau berada. Sekarang yang kan kita tadi udah jelasin semuanya yo Kak Arif yo. Nggak lupa toh. Jadi negara kita butuh Kementerian Keuangan seperti ibu yang mengelola duit di keluarga kita, yang menerima duit, dibantu bapak yang juga kadang ibu juga bekerja untuk mencari duit, mengelola duit, membelanjakan duit, sehingga kita bisa makan, bisa minum, pakai pakaian, pakai sepatu, bisa jalan-jalan, dan sebagainya. Kalau semua itu terlaksana dengan baik, maka keluarga kita jadi sejahtera, jadi sehat, jadi bahagia. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Adik Kinan mau tanya apa? Sekarang kemerdekaan kita itu 76 ya? Gimana Kak? Gimana Adik? Sekarang kemerdekaan kita itu 76 ya? Iya, benar. Berarti Karena ini 1 tahun. Berarti yang ini, Tar. Background Kak. ya beda 1 tahun. Iya, Yang beda 1 tahun. betul. Gimana Adik Kinan mau tanya apa? Berarti tahun 1946. Cara habis gimana? Betul, Kementerian Keuangan dari 1946. Jadi Pak Soekarno masih hidup. Betul. Ini selesai jam berapa? Ini selesai jam 10.15, Adik Maria. Adik Maria mau kemana? Enggak. Enggak kemana-mana. Mau jalan-jalan sama Kak Arif? Enggak. Enggak. Oh. Kurang berapa menit lagi? Kurang? Aku ke rumah Yangti. Tunggu di sini aku nggak punya jam. Oh, mau ke rumah Yangti. Adik Benyamin. Bukan aku. Oh, Adik Musa. Iya, pernah sempat ketulung aku pas corona. Oh iya? Tapi Yangtinya di 3 hari. Yangtinya di mana? Yangtinya di mana? Sehat. Adik Daniel mau tanya apa? Baru. Arti sahabat. Adik Daniel mau tanya enggak? Adik Ali mau tanya enggak? Sahabat. Adik Kenisa mau tanya enggak? Kak, apa arti sahabat? Siapa ini? Fikar, apa Adik Fikar, gimana? apa arti sahabat? Sahabat adalah hubungan yang sangat erat, yang sangat baik, yang hadir dalam kebaikan maupun ketidakbaikan, yang selalu bersama-sama kita untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama. Oke, Benar nggak? Betul, tapi bukan itu yang Fikar maksudnya. Yang dimaksud Fikar gimana? Tadi kan Fikar bilang apa arti sahabat dan Fikar bilang dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi artinya itu harusnya bahasa Inggris. Jadi artinya friends. Oh, friends. Oke. Jadi, terima kasih ya. Acara kita sudah sampai saat ini.
Mohon maaf kalau ada Kak Arif yang kurang berkenan. Jangan lupa adik Musa, adik Kinanti, dan adik Safran ngubungi Kak Hasan atau Kak Deril untuk minta hadiahnya ya. Nanti hadiahnya mau dikirim kakak-kakak, insya Allah. Mudah-mudahan bisa berkenan. Kakak Arif mohon maaf kalau dalam pertemuan kita di hari yang luar biasa ini banyak salah dan banyak bercanda yang berlebihan. Salam juga buat Bapak Ibu, Mama Papa, Abi Umi, kakek nenek, dan saudara-saudara yang lainnya ya. Kita kembali lagi ke main room ya. Kita ninggalin room ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speaker live room ya. Zara artinya bertambah, Zala artinya memisahkan. Dalih kaknya. Tanam. Kaknya udah. Iya udah. Kelihatannya udah.